Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahaki. Saya dari Perguruan Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya ingin membahas sebuah materi di mana judul besarnya adalah relasi dan fungsi. Relasi binar R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasi R adalah himpunan dari A kali B. A, R, B, A. Relasi B adalah notasi untuk A, B, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh relasi. A tidak relasi B adalah notasi untuk A, B tidak relasi R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil rank dari R. Misalkan A adalah himpunan Amir, Budi, Cecep. B himpunan if 221, if 251, if 342, if 323. Maka A kali B sama dengan himpunan dari Amir dipasangkan dengan if 221. Amir if 251. Amir if 342. Selanjutnya Amir if 323 dan dilanjutkan kembali Budi if 221, Budi if 251, Budi if 342, Budi if 323, dan Cecep, if 221. Cecep dalam himpunan A dipasangkan dengan if 251 dalam himpunan B. Cecep if 342 dan terakhir Cecep if 323. Misal R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu R Amir if 251, Amir if 323, Budi if 221, Budi, if 251, dan Cecep, if 323. Dapat dilihat bahwa R adalah himpunan dari A kali B. A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Maka disimpulkan Amir if 251 relasi R atau Amir R if 251 hasilnya adalah if 251. Contoh, misalkan P sama dengan himpunan P2 sama 3 dan Q sama dengan himpunan 2, 4, 8, 9. Jika kita definisikan relasi R dari P, PQ dengan P, Q himpunan R, jika P habis membagi Q, maka kita diperoleh R himpunan dari 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9 dan 3,15. Representasi relasi adalah representasi relasi dengan diagram gambar. Ini bisa kita lihat if 342, if 323. Ambil dipasang
if 251 dan if 323. Sementara Budi dipasangkan dengan if 221 dan if 251. Cecep dipasangkan dengan if 323. Selanjutnya yang adalah representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasilnya. Maka dalam A, Amir, Budi dan Cecep, hasilnya adalah if 251, if 323, if 221, if 251, dan if 323. Sama dengan tabel 2 dan tabel 3, sama dengan tabel 4. Selanjutnya representasi relasi. Representasi relasi yang ketiga adalah relasi dengan matriks. Misalkan M adalah relasi A dengan hubungan A, A2 sampai AN, dan B, B1, B2 sampai BN. Relasi M dapat disajikan dengan matriks M atau dalam kurung MIJ. Kita dapat melihat di sini M sama dengan A1, M11, M12, titik-titik M1N. Dan M21, M22, titik sampai M2N. Dalam hal ini M sama dengan 1 A BC adalah relasi R. A, I, B, J tidak relasi ataupun hasil dari R. Selanjutnya representasi relasi yang keempat adalah representasi relasi dengan grafik berarah. Setiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah grafik atau sebuah simpel atau vertex, dan tidak pasang terus dinyatakan dengan busur atau A. Pasaran terus A, dinyatakan dengan busur dari simpul A dan simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau loop. Sebagai contoh, misalkan R, himpunan yang terdiri dari A, B, D, B, A, B, C, B, D, C, A, B, D, D, D adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R dipresentasikan dengan grafik berarah sebagai berikut. Nah, ini dia grafik. Selanjutnya sifat-sifat relasi biner. Yang pertama adalah refleksi atau refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, adalah elemen dari R untuk setiap A elemen A. Relasi R pada himpunan A refleksif jika A adalah elemen dari A sedemikian sehingga A, tidak memiliki hasil relasi R. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan 1,2 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R-nya 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,3, 4,4 bersifat refleksif karena terdapat relasi yang berbentuk A, C, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Relasi R adalah himpunan yang terdiri dari 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, 4,4. Tidak bersifat refleksif karena 3,3 tidak atau bukan himpunan dari R. Sifat-sifat relasi ini sebagai contoh kedua tidak positif R
satupun dari ketiga relasi di atas refleksif karena misalkan 2,2 bukan anggota R, S maupun T. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemennya diagonal utamanya semua bernilai 1 atau MII sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1,2 sampai N. Seperti pada gambar ini. Grafik berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan adanya gelang pada setiap simpulnya. Sifat yang kedua adalah menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B adalah elemen dari R dan B, C adalah elemen dari R, maka A, C adalah elemen R. Untuk A, B, C adalah elemen A. Sebagai contoh, misal A adalah himpunan memiliki himpunan 1, 2, 3, dan 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka R himpunan dalam kurung 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3 bersifat menghantar. R sama dengan himpunan dari dalam kurung 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak menghantarkan karena 2,4 dan 4,2 adalah relasi R, tetapi 2,2 tidak relasi R. Berikut juga 4,2 dan 2,3 adalah relasi R, tetapi 4,3 bukan relasi R. R sama dengan himpunan dari 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 jelas menghantar. Sementara R himpunan 1,2, 3,4 menghantarkan karena tidak ada A, B adalah elemen dari R dan B, C adalah elemen dari R. Sedemikian sehingga A, C adalah himpunan dari R. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R sama dengan 4,5 selalu mengantar. Sebagai contoh, tiga buah relasi di bawah ini menyatakan relasi himpunan bilangan bulat positif N. R sama dengan X lebih besar dari Y. S sama dengan X tambah Y sama dengan 6. T sama dengan 3X tambah Y sama dengan 10. R adalah relasi menghantar karena jika X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari J, maka X lebih besar dari J. S tidak menghantar karena misalkan 4,2 dan 2,4 adalah anggota S, tetapi 4,4 tidak himpunan dari S. T himpunan dari banyak himpunan dari 1,7, 2,4, 3,1 tidak menghantar. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada graf daerah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Yang ketiga adalah stangkup atau simetrik dan tolak stangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setengah stangkup jika A, B adalah bagi elemen dari R, maka B, A adalah elemen dari R. Untuk A, B adalah elemen dari A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika A, B adalah elemen R. Sedemikian sehingga B, A tidak elemen dari R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A, B adalah elemen dari R dan B, X adalah elemen R hanya jika A sama dengan B. Untuk A, B adalah elemen A disebut tolak stangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak stangkup jika ada elemen berbeda
A dan B sedemikian sehingga A, B adalah elemen R dan B, A adalah elemen R. Sebagai contoh, A himpunan 1, 2, 3, dan 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R banyak himpunan dari 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4 bersifat setangkup. Di sini 1,2 dan 2,1 adalah elemen dari R. Begitu juga 2,4 dan 4,2 adalah elemen dari R. Relasi R sama dengan himpunan dari 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak setangkup karena 2,3 adalah elemen dari R, tetapi 3,2 tidak elemen dari R. Relasi R sama dengan banyak himpunan 1,1, 2,2, 3,3 tolak setangkup karena 1 sama dengan 1 dan dalam kurung 1,1 adalah elemen dari R. 2 sama dengan 2 dan 2,2 adalah elemen dari R dan 3 sama dengan 3 adalah 3,3 adalah elemen dari R. Perhatikan bahwa R juga setangkup. Relasi R banyak himpunan dari 1,1, 1,2, 2,2, 2,3 tolak setangkup. Perhatikan bahwa R tidak setangkup. Bagaimana dengan relasi berikut? Maka dijelaskan bahwa sebab 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bukan bulat positif N. R sama dengan X lebih besar dari Y, S sama dengan X tambah Y sama dengan 6, T sama dengan 3X tambah Y sama dengan 10. R bukan relasi setangkup karena misalkan 5 lebih besar dari 3, tetapi 3 tidak lebih besar dari 5. S relasi setangkup karena 4,2 dan 2,4 adalah anggota S. T tidak setangkup karena misalkan 3,1 adalah anggota T, tetapi 1,3 bukan anggota T. S bukan relasi tolak setangkup karena misalkan 4,2 adalah bagian dari S dan 4,2 adalah bagian dari S, tetapi 4 sama dengan tidak 2. Relasi R dan T keduanya tolak setangkup atau tunjuk. Kita tunjukkan sebagai relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama, atau MIJ sama dengan MIJ sama dengan 1 untuk I sama dengan 1,2 sampai N. Sedangkan grafik berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat, yaitu jika MIJ sama dengan 1 dengan I sama dengan tidak J, maka MIJ sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MIJ sama dengan 0 bila I sama dengan J. Sedangkan grafik berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan, maka dua simpul berbeda. Komposisi relasi, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S tersusun dari R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S tersusun dari R sama dengan A, C. A adalah himpunan dari A, C adalah himpunan dari C, dan untuk beberapa B adalah himpunan dari B, A, B adalah himpunan dari R, dan B, C adalah himpunan dari S. Sebagai contoh, R
banyak himpunan dari 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, 3,8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8 dan S sama dengan 2U, 4S, 4,S, 4,T dan 6,T, 8,U adalah relasi dari himpunan 2,4, 6,8 ke himpunan S, T dan U. Maka komposisi relasi R dan S adalah S tersusun dari R sama dengan himpunan 1U, 1,T, 2,S, 2,T, 3,S, 3,T, 3,U. Bisa kita lihat dalam diagram panah di bawah. Selanjutnya adalah fungsi. Misalkan A dan B himpunan, relasi binar F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tetap satu elemen dari dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F sama dengan A sampai B, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Jika kita menulis F dalam kurung FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image. Dari A dan A dinamakan bayangan atau image. Dari B, himpunan yang bersifat semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau rem. Dari F, perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B, A ke B. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama adalah himpunan pasangan terurut seperti tanda relasi. Yang kedua, formula pengisian nilai atau asesmen. Sebagai contoh, fx sama dengan 2x tambah 10, fx sama dengan x pangkat 2, dan fx sama dengan 1 per x. Yang ketiga adalah kata-kata. Contoh, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string binary. Yang keempat, kode program atau source code. Sebagai contoh, fungsi input x. Fungsi f dikatakan satu-satu atau one-to-one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama, maka dia dihubungkan dengan satu-satu. Contoh, F sama dengan 1,W, 2,U, 3,P. Dari A sama dengan himpunan 1,2,3 ke B, U, P, W, X adalah fungsi 1 ke 1. F sama dengan himpunan 1,U, 2,U, 3,P. Dari A 1,2,3 ke B, U, P, W bukan fungsi 1 ke 1 karena F1 sama dengan F2 sama dengan U. Contoh, misalkan F J sampai J. Tentukan apakah fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 dan fx sama dengan x kurang 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 bukan fungsi 1 ke 1 karena untuk 2x yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda, nilai fungsinya sama. Misalkan f2 sama dengan f min 2 sama dengan 5, padahal min 2
bukan 2, lebih sama dengan 2. fx sama dengan x kurang 1 adalah fungsi 1 ke 1 karena untuk a tidak sama dengan b. A dikurang 1 tidak sama dengan b kurang 1. Misalnya untuk x sama dengan 2, f2 sama dengan 1, dan untuk x sama dengan min 2, f min 2 sama dengan min 3. Fungsi f dikatakan dipetakan pada atau onto atau subjektif atau subjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Contoh F himpunan 1,U, 2,U, 3,P dari A sama dengan himpunan 1,2,3 ke B, U, I, W. Bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F. F sama dengan 1,W, 2,U, 3,P dari A 1,2,3 ke B, U, P, W merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Contoh misalkan F sama dengan J ke J. Tentukan apakah fx x pangkat 2 tambah 1 dan fx merupakan fungsi pada. Oke, di sini diselesaikan pada fx x pangkat 2 tambah 1 bukan fungsi pada karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari f. Fx sama dengan x kurang 1 adalah fungsi dari karena untuk setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang memilikinya, yaitu y sama dengan x kurang 1 akan dipenuhi untuk x sama dengan y tambah 1. Fungsi f dikatakan berkorespondensi 1 ke 1 atau injeksi atau injection jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Sebagai contoh, f sama dengan himpunan 1u, 2w, 2p dari a 1,2,3 ke b, u, p, w adalah fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Fx sama dengan x kurang 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Fungsi 1 ke 1 bukan pada. Balikan atau inverse. Jika f adalah fungsi berkorespondensi 1 ke 1 dari a ke b, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari f. Balikan fungsi dilambangkan dengan f kurang pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F pangkat min 1B sama dengan A jika F A sama dengan B. Sebagai contoh, F 1U himpunan dari 1U, 2W, 3P dari A 1,2,3 ke B, U, P, W adalah fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1. Balikan fungsi f adalah f pangkat min 1 sama dengan himpunan u, 1, w, 2, pi, 3. Komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F terus
tersusun dari G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F tersusun dari G A sama dengan F G A. Contoh, diberikan G sama dengan hubungan 1U, 2U, 3I yang memetakan A sama dengan 1,2,3 ke B sama dengan U, P, B dan fungsi F sama dengan U, Y, P, X, U, J yang memetakan B sama dengan hubungan U, P, W, C, X, Y, Z. Fungsi komposisi dari A ke C adalah F tersusun dari G, himpunan dari 1, Y, 2, Y, 3X, YX. Contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x kurang 1 dan g x sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Tentukan f tersusun dari g dan g tersusun dari f. Kembali penyelesaian, f tersusun dari g, x sama dengan fg dalam kurung x sama dengan fx pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 2 tambah 1 dikurang 1 sama dengan x pangkat 2. G tersusun dari f x sama dengan g dalam kurung f dalam kurung x buka kurung x tutup kurung sama dengan g x kurang 1 sama dengan x kurang 1 pangkat 2 plus 1 sama dengan x pangkat 2 min 2x tambah 2. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.